Oke, selamat pagi Om. Hari ini saya mau sharing atau berbagi tips buat kalian yang rencana mau mudik nih, tapi khawatir buat ninggalin burung dalam waktu yang cukup lama ya, seminggu atau bahkan lebih. Nah, di sini ada 3 nih contoh burung yang saya mau coba kondisikan untuk ditinggal 1 minggu nih, ya teman-teman sekalian. Sebenarnya tipsnya ada 3. Yang pertama, terpaksa melego burung ataupun gacor kalian. Ya. Kalau seandainya memang cara kedua yaitu tidak ada yang bisa dititipkan. Jadi kalau seandainya ada yang bisa dititipin, ya mending dititipin gitu kan. Atau taruh di penitipan burung, teman-teman mesti bayar hariannya biasa 10.000, 15.000, 20.000 tergantung dengan jenis burungnya gitu. Ya. Atau yang ketiga yaitu ya teman-teman kondisikan supaya burung ini bisa bertahan hidup selama 1 minggu ke depan. Ini murah ya. Saya mau tinggal juga 1 minggu. Kalau yang murah yang udah jalan, saya nggak berani tinggal. Jadi saya titip ya ke temen, kasih ongkos rawatan, nanti dia akan rawat. Kalau yang ini, karena kebetulan murah ini lagi ngurak nih. Kalau teman-teman lihat ya, bulu-bulu besarnya udah jatuh. Jadi nggak apa-apa lah ini ditinggal, makan sentrat atau fur aja. Oke, yang pertama-tama sebelum itu kita mandikan dulu nih burung-burungnya. Cajenggot, murah ini udah seminggu nih belum mandi. Terus ada konin ya. Kita mandikan dulu, terus kita bersihkan sangkarnya. Ini burung senang banget mandi. Saya taruh di sini dulu deh. Masuk. Nah, burung sudah masuk. Sambil dia mandi, kita bersihin sangkarnya. Nah, ini kondisi kandang udah bersih. Karena ini burung cucak jenggot, dia makan pisang, teman-teman. Saya taruh sini dulu ya. Ya, dia juga udah makan fur sih. Tapi memang makanan utamanya pisang, jadi fur ini sebagai backup atau cadangan ya. Ini cukup tricky sih teman-teman. Jadi untuk pisangnya sendiri ini kita penuhin dulu ya fur buat dia makan nanti selama kurang lebih 1 minggu. Ini akan cukup sih untuk 1 minggu ke depan dengan ukuran cukup nomor 1 nih ya. Tadi juga baru beli pisang, jadi teman-teman mesti memilih pisang yang tidak terlalu matang ya. Jadi ini ada yang setengah matang, 3/4 lah. Terus ada yang setengah matang seperti ini. Tujuannya apa? Ini supaya nanti ketika kita pasang beberapa buah, dia nggak akan cepat membusuk sih. Pertama-tama kalau baru beli ini, cuci dulu nih, karena biasanya di pedagang-pedagang itu dia pakai semacam obat ya, karbit, supaya pisang ini cepat matang. Nah, jadi kita harus cuci dulu seperti biasa. Oke, kita cuci dulu deh. Oke, kita tambah sabun. Nah, ini pisangnya udah dicuci ya. Jadi biasanya kalau nggak dicuci itu akan cepat busuk, karena obatnya masih ada tuh. Ini udah dicuci, terus kita pastikan potong. Jadi 2 gini ya. Nanti kita pasang 2 buah itu untuk biasanya satu buah ini bertahan 2-3 hari ya teman-teman. Kita akan pasang 2 buah atau boleh lebih sih. Jadi kalau teman-teman mau pasang 3 atau 4 ya silahkan sih ya. Saya mau pakai nih 2 buah pisang nih. Ini kalau teman-teman lihat nih agak matang. Udah mungkin sekitar
3/4 ini masih setengah matang. Terus gimana sih cara ngasihnya nih? Nah, ini triknya nih teman-teman ya. Bagi pisang yang agak matang, kita agak kasih ruang ya, cukup lebar untuk dimakan terlebih dahulu nih. Oke, nah ini pisang yang agak mentah, nanti dia akan otomatis akan matang. Kita berikan ruangnya agak kecil aja supaya nanti dia akan secara perlahan akan matang dan si burung bisa tetap makan nantinya. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa ini kurang, nanti bisa ditambah satu. Sebetulnya 3 pisang untuk 7 hari ya, itu sangat cukup sih. Karena dia sudah ada fur juga, pastikan burungnya udah makan fur terlebih dahulu sih. Nah, yang terpenting adalah air. Karena Cak Jenggot ini burung yang cukup boros ya untuk air, jadi kita perlu sediakan air 2 cepuk besar. Karena biasanya juga dia kadang mandi di cepuk ini. Nah, kita taruh bagian atas supaya nggak kena kotoran nanti. Ya, sudah. Jadi ini cukup untuk kurang lebih 6 sampai 7 hari sih. 2 cepuk besar air, 1 cepuk besar fur, pisang ya teman-teman. Kalau memang masih belum yakin, teman-teman bisa tambahin 1 pisang tambahan, kemudian 1 cepuk kecil fur sih, itu udah cukup. Oke, sekarang kita pindahin, burungnya udah selesai mandi, kita pindahin ke sangkar. Ini udah selesai mandi, udah seger, kita pindah dia. Ya, ini penampakannya. Dia langsung cari itu pisang. Teman-teman bisa perhatikan pisang yang nanti dia coba akan makan itu biasanya yang sudah matang tuh terlebih dahulu ya. Nah, ini jangkrik, saya kasih dia 2 ekor ya jangkrik. Jadi nanti selama kurang lebih 6-7 hari ke depan ya udah makannya pisang sama fur aja. Oke. Nah, semua burung masteran di rumah ini nggak dikerodong, jadi ya udah diablak dalam rumah. Pastikan memang sirkulasi udaranya ada, burung nyaman, tidak kepanasan, itu yang terpenting. Jadi air, makan sudah mencukupi selama 6 hari ke depan. Nah, ini untuk konin. Konin sebetulnya juga agak susah ya teman-teman. Jadi yang pertama, pastikan ada nektar atau sirup yang biasa dikasih gitu. Nah, ini nanti kita jumlahnya kita perbanyak karena kita akan tinggal. Terus air, cepuk untuk mandi. Nah, cepuk untuk mandi ini saya akan ganti pakai cepuk biasa ya, supaya nampung air lebih banyak. Kita bersihin dulu sangkarnya. Oke, ini udah bersih sangkarnya untuk konin. Untuk makanannya sendiri kita pastikan kasih ini nektar buatan sendiri ya. Jadi campuran sirup marjan, susu, telur, kemudian ada vitamin sama minyak ikan. Ini sih bertahan teman-teman sampai 6 hari gitu, dia bertahan. Yang penting ini nggak kena air, nggak kena panas, jadi ini nggak akan basi sih ya. Kita kasih dia. Oke, lalu air. Nah, di sini kita mau kasih 2 tempat ya, 2 cepuk untuk air. Pertama ini air untuk mandi, kita kasih cukup banyak, ini 3/4 ya.
teman-teman, 3/4. Nanti dia biasanya akan mandi di sini. Terus cepuk kedua ini buat air juga sih, jadi biasanya karena dia suka mandi itu air cepat kotor. Terus kita kasih cepuk air untuk minum nih, cukup gede nih, cukup besar. Nah sebetulnya ini aja udah cukup, tapi kalau teman-teman mau kasih kroto juga boleh, cuman kan kroto akan tahannya paling lama lah 2 hari ya teman-teman ya, setelah itu dia akan basi. Nah ini kita kasih kroto nggak banyak sih, karena ini bertahannya nggak lama, paling 1-2 hari ya. Ini buat awal-awal aja kita kasih, nanti untuk hari-hari ketiga dan seterusnya dia cuma makan nektar aja tuh. Kita foto di sini. Ini nih komposisinya nih, ada 2 air, 1 air minum. Ini buat mandi ya, pasti ini akan kotor nantinya setelah beberapa hari, nggak apa-apa, yang penting tetap ada air minum dia buat bertahan. Kemudian nektar ini cukup untuk 6 hari ke depan nih teman-teman. Kalau punya cepuk yang lebih gede boleh juga kasih ya, tapi ini cukup sih berdasarkan pengalaman. Terus kroto ya, ini paling 2 hari. Oke, itu untuk konin. Setelah itu kita lanjut ke murai. Nah ini murai, jadi seperti yang tadi saya infokan di awal, kalau teman-teman punya burung udah jalan gacoy ya, ragu buat tinggal ya, pastikan solusi pertama dititip lah ke teman atau penitipan burung, supaya nggak bermasalah nanti burungnya ya. Karena ini kan kalau yang tadi burung master, jadi memang hariannya diablak loh di sini. Kalau ini hariannya kerodong, dan kebetulan ini kondisi ngurak, jadi sebetulnya nggak perlu rawatan banyak sih. Sangat memungkinkan untuk kita tinggal beberapa hari ke depan. Oke, kalau seandainya tadi ya, kalau nggak ada yang dititipin, nggak bisa ditinggal, ya apa boleh buat. Teman-teman mesti cari cara tuh, atau jual lah, nanti bisa beli lagi yang baru. Kalau misalkan sayang ya ditinggal sih ya, nggak ada yang dititipin ya terpaksa ditinggal. Nanti yang penting hidup dulu lah burungnya, sampai nanti ketika udah balik lagi. Sekarang kita kondisikan nih, pertama kita mandikan dulu nih, walaupun ngurak. Ini udah seminggu nggak mandi, kita mandikan, bersihin sangkar. Pakan kita cuman kasih sentrat atau fur, ini 2 cepuk, minum 2 cepuk, itu udah cukup banget 6 hari ke depan ya, untuk dia bertahan sih. Oke, kita mandikan dulu ya. Oke, ini udah masuk kandang, kita mandikan dulu sambil kita bersihkan kandangnya. Nah ini udah bersih ya kandangnya. Jadi kalau teman-teman tanya nih, misalnya ini 1 cepuk bisa bertahan berapa hari sih fur ini. Nah ini cepuk ukuran medium ya, jadi kalau teman-teman bandingkan dengan yang ukuran besar large ataupun ukuran nomor 1 seperti ini, nah ini ukuran medium ini, kalau pengalaman sih, pengalaman ini udah sering ditinggal ya, ini bisa 3 harian sih, 3 harian baru habis ya. Kalau yang ukuran besar ini bisa lebih dari 3 hari, 4 hari bahkan baru habis. Nah pastikan teman-teman kasih cepuk yang memang ada kayak atasnya nih ya, tutup, karena mencegah berantakan sih ya. Karena biasa dikasih EF pagi sore, sekarang kita tinggal dia cuma makan fur, biasanya suka berantakin furnya gitu. Jadi pastikan yang ada tutupnya begini ya, ini sama, ini mencegah berantakan gitu ya. Oke, kita buang dulu nih sisa yang kemarin, kita buang, kita beri fur yang baru. Nah ini ya, kita sediakan 2 cepuk fur sama 2 cepuk air ya. 2 cepuk fur ukuran medium sama besar, ini kebetulan yang medium habis, sama 2 cepuk air. Ini cukup sih, karena murai nggak terlalu boros ya sama minum. 1 cepuk ini bisa 3 hari, itu bisa lebih dari 3 hari ya. Oke, sekarang kita pindahin
Ini udah selesai mandi, kita pindahin ke kandang. Nah, ini udah selesai mandi, teman-teman. Kita tetap kasih EF ya. Ini saya kalau kondisi ngurak, EF-nya saya turunin. Ini sekarang udah ketiga. Karena nanti akan ditinggal, dia nggak ada EF sama sekali. Nah, kurang lebih itu sih, teman-teman. Tips kalau teman-teman mau ninggalin burung untuk mudik, keluar kota, ada kerjaan, ya seminggu, kurang lebih ya, teman-teman. Ada 3 sih sebenarnya tadi yang saya sampaikan, 3 tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau seandainya memang terpaksa harus melego burung itu karena nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang bisa dititipin, nggak bisa ditinggal juga di rumah karena kondisi rumah tidak memungkinkan, ya teman-teman mesti lego burung itu. Atau yang kedua, titipin ke orang-orang rumah, titipin atau ke penitipan burung atau ke teman. Dan yang terakhir, ini cara terakhir, yaitu kita kondisikan untuk kita tinggal dengan menyediakan fur yang cukup, minum yang cukup ya. Ini saya udah lakukan berpuluh kali ya, teman-teman. Jadi syukurnya sampai saat ini nggak ada yang mati sih burungnya ya. Cuma memang kondisinya nggak fit aja sih, nggak fit on fire gitu, karena kan dia cuma makan fur dan minum air aja. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat Om.